Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini merupakan suatu masalah yang timbul karena adanya hubungan linear atau korelasi antar variabel bebas dalam analisis regresi. Jadi yang kita inginkan adalah tidak terjadi multikolinearitas, ya. Kalau terjadi multikolinearitas itu artinya terdapat hubungan linear antar variabel bebasnya. Jadi multikolinearitas ini hanya berlaku pada regresi linear berganda, yang mana variabel bebasnya itu lebih dari satu, gitu. Jadi kalau misalkan kita punya X1, X2, X3, nah kita ingin melihat apakah antara X1 dan X2 itu terjadi multikolonialitas. Nah, X1, X3 terjadi multikolonialitas dan X2, X3 itu terjadi multikolonialitas. Tetapi yang kita inginkan adalah tidak terjadi multikolonialitas. Nah, ini dapat mengakibatkan penduga kuadrat terkecil itu menjadi tidak efisien dan kesimpulan antara uji F nanti dan uji statistik T-nya dalam pengujian hipotesis itu memiliki kesimpulan yang berbeda. Nah, selain itu dapat menyebabkan standar deviasi dari penduga nilainya akan meningkat sehingga nilai penduga parameter yang dihasilkan dari analisis regresi itu akan tidak tepat. Nah, standar deviasi penduga merupakan akar varians dari penduga. Gitu. Nah, apa saja penyebab multikolonialitas? Yang pertama, nilai koefisien beta dari sebuah variabel bebas dapat berubah secara otomatis. Gitu. Dramatis apabila ada penambahan atau pengurangan variabel bebas. Begitu ya. Jadi nanti kita punya koefisien beta, ketika kita akan mengurangi variabel bebasnya atau kita tambah, maka dia akan berubah secara dramatis, begitu. Sedangkan yang kedua itu ukuran sampel yang dipakai terlalu kecil. Jadi ketika N kita itu hanya 5 atau 6 itu bisa jadi penyebab multikolonialitas. Yang ketiga, nilai R kuadrat yang tinggi atau signifikan. Jadi untuk nilai R kuadrat yang tinggi juga itu kurang bagus, namun nilai standar error dan tingkat signifikansi masing-masing variabel sangat rendah. Jadi ketika nilai R kuadrat itu tinggi, sedangkan standar errornya itu sangat rendah, itu bisa jadi terjadi multikolonialitas, menyebabkan terjadinya multikolonialitas. Yang keempat, ketidakseimbangan variabel dalam model dengan jumlah sampel. Nah, yang kelima, nilai koefisien variabel tidak sesuai dengan hipotesis, begitu. Misalkan, variabel yang seharusnya memiliki pengaruh positif ditunjukkan dengan nilai negatif. Nah, itu penyebabnya. Yang keenam, perubahan kecil sekalipun pada data akan menyebabkan perubahan signifikan. Jadi kan seharusnya kalau misalkan kita merubah sedikit, itu kan seharusnya yang berubah juga sedikit. Tetapi ketika dia multikolonialitas, kecil saja yang kita ubah, maka perubahannya sangat signifikan. Begitu. Itu penyebabnya. Nah, cara mendeteksi multikolonialitas itu bagaimana? Yang pertama, kita bisa dengan melihat nilai fifth, ya. Nah, lebih besar dari 10. Jadi kalau nilai fifth itu lebih besar dari 10, maka bisa dikatakan terjadi multikolonialitas. Yang kedua, uji parsial T dengan mengindikasikan menerima H0 atau model tidak nyata. Yang ketiga, kita bisa lihat dengan uji F. Yang keempat, bisa kita lihat dengan R-square bernilai tinggi. Yang kelima, adanya korelasi antara peubah bebas, ketidaksesuaian hubungan antara peubah bebas dan peubah respon berdasarkan teori dan hasil. Nah, itu cara mendeteksinya. Selain itu, kita punya cara-cara yang lain, yaitu dengan melihat nilai dari condition index atau CI. Nah, indeks kondisi ya, dilakukan dengan mengukur perubahan akar ciri yang umum, yaitu M sama dengan akar dari lambda MX dibagi lambda min. Nah, jika nilai N-nya lebih dari 30, maka menandakan derajat multikolonialitas yang tinggi. Yang kedua, dengan nilai multikolonialitas index atau MCI.
Nah, bagaimana cara mencari MCI? Itu adalah sigma dari X sama dengan 1 sampai P, lambda M dibagi lambda 1 dikuadratkan. Nah, di sini lambda apa? Itu merupakan nilai eigen minimal, itu lambda M. Sedangkan lambda 1 merupakan nilai eigen dari matriks. Nah, ketika nilai MCI-nya mendekati 1, maka multikolonialitasnya tinggi ya. Jadi kalau dia mendekati 1, maka multikolonialitasnya tinggi. Sedangkan kalau dia mendekati 3, maka peubah saling bebas, begitu. Atau multikolonialitasnya rendah. Itu saling bebas ya, tidak terjadi multikolonialitas. Nah, selain dua nilai tadi, kita bisa melihat dengan nilai FIF ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, bagaimana cara menghitung nilai FIF? Nilai FIF itu sama dengan 1/1 dikurang R kuadrat. Yang mana R kuadrat di sini merupakan koefisien determinasi, gitu. Nah, ketika nilai FIF-nya yang lebih besar dari 10, maka dikatakan dia terjadi multikoliniaritas. Berarti dia tidak terjadi multikoliniaritas itu ketika nilai FIF-nya itu kecil dari 10, begitu. Nah, kita bisa lihat contoh ya di sini. Saya ada contoh seorang mahasiswa bernama Bambang itu melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan di BEJ. Nah, data-data yang didapat berupa data rasio dan ditabulasikan sebagai berikut. Nah, di sini ada dari tahun 1990 sampai tahun 2006. Ini merupakan harga saham dan di sini ada PER-nya dalam persen dan ROI-nya dalam persen. Oke, untuk menentukan apakah ini terjadi multikoliniaritas atau tidak, kan kita harus cari koefisien korelasi terlebih dahulu atau nilai R-nya. Nah, di sini ada dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2. X1-nya itu sebagai pair, dan X2-nya itu adalah ROI, gitu ya. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi, kita butuh kolom tambahan, yaitu X1 kali X2, X1 kuadrat, dan X2 kuadrat. Nah, ini bisa kalian menggunakan bantuan Excel. Oke, nah sedangkan rumus koefisien korelasi itu tersendiri adalah N dikali X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi akar dari N X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dikali N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan. Nah, di sini kalian tinggal mensubstitusikan nilainya yang berdasarkan tabel yang ini, tabel bantuan. Sigma X1-nya itu adalah 161.000. Nih, bukan 161.000 ya, tapi 161,44. Sigma X2-nya itu adalah 126,53. Sigma X1 X2 itu 1332,1947. Sedangkan sigma X1 kuadrat itu 1891,61,6126. Sigma X2 kuadrat itu 1045,1301. Nah, ini nilai-nilai ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, maka nanti akan kalian dapatkan nilai R-nya itu adalah 0,6784. Sehingga nilai FIF-nya yaitu 1/1 dikurang R kuadrat. Nah, R-nya kita masukin 0,6784 sehingga nanti akan dihasilkan nilai FIF 1,8525 ya. Nah, karena nilai FIF-nya itu 1,8525 ini kan lebih kecil dari 10 ya. Nah, karena dia lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Oke, antara siapa? Ini antara X1 dan X2, antara pair dan ROI. Nah, nanti ketika dia ada 3 variabel, kita ngitungnya sampai 3 kali. Karena kita ingin mengecek FIF dari X1 dengan X2, FIF dari X1 dengan X3, dan FIF dari X2 dengan X3.
3, begitu ya. Kita hitung masing-masing. Oke, nah ketika terjadi multikolonialitas, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, penggunaan informasi a priori yang dapat ditemukan dari teori, penelitian lain yang telah dilakukan atau judgement peneliti. Nah, itu kalian bisa gunakan penggunaan informasi a priori ya. Yang kedua, penggabungan data cross section dengan runtun waktu. Kita sering sebut dia merupakan data apa? Panel gitu. Jadi kita bisa gabungkan antara cross section sama runtun waktu sehingga nanti bisa terbentuk menjadi data panel. Nah, yang ketiga itu dengan mengganti atau mengeluarkan variabel yang tidak menyebabkan kesalahan spesifikasi. Nah, itu kita bisa ganti variabelnya ketika dia terjadi multikolinialitas. Yang keempat, transformasi variabel berupa penggunaan derajat pertama, pembobotan atau penggunaan rasio serta bentuk logaritma. Jadi kita punya variabel datanya itu bisa kita transformasikan, bisa dengan cara di logaritma atau dibobotkan menggunakan bobot atau derajat pertama serta penggunaan rasio. Itu ya cara mengatasi multikolinialitas. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ketika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ditonton video-video yang lainnya. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.